warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Upi Fitriani MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Yodi Guntur Patriot SPD selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Rasidah Ulpah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kabuau, Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Nita Fitri Anggraini, SPDSD. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan pertama pada tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi Bu Rasidah. Bagaimana nih kabarnya Bu Nita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rasidah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Nita. Mohon maaf nih ya Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Begini Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan Ibu Nita. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu Nita. Supervisi akademik ini Bu bertujuan untuk membantu Ibu Nita dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu, yaitu terkait dengan kompetensi mengajar ya Bu. Nah, di supervisi akademik ini Bu ada 3 tahap kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, kegiatan kita hari ini sekarang adalah praobservasi. Kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk mengetahui nih bagaimana persiapan Ibu Nita dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ketika observasi. Nanti Ibu Nita bisa cerita nih sama saya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu. Ya Bu. Dari kegiatan yang akan kita lakukan hari ini Bu, terkait dengan praobservasi sekarang ini, apa nih harapan Ibu Nita dalam kegiatan ini? Yang saya harapkan kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Bu Rasidah maupun sebaliknya. Setelah itu juga saya harapkan saran dari Ibu Rasidah untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya bisa lebih baik lagi. Oke, jadi harapan Ibu Nita adalah kita bisa saling berbagi informasi ya Bu, sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu Nita lakukan nanti pada kegiatan observasi. Semoga saya bisa membantu ya Bu. Semoga juga Ibu Nita nanti tidak merasa terbebani nih, kemudian juga tidak merasa grogi ketika kegiatan observasi nanti kita lakukan. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira Ibu Nita mengambil materi apa nih pada kegiatan pembelajaran nanti? Nanti saya akan melaksanakan pembelajaran PPKN dengan materi merawat tanaman. Oh, jadi PPKN ya Bu, dengan materi merawat tanaman. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Murid dapat menjelaskan aturan merawat tanaman dengan benar melalui kegiatan mengamatinya. Terus melalui penugasan, murid dapat mempraktekkan merawat tanaman dengan benar. Oke Bu, tentunya Ibu Nita sudah melakukan persiapan ya terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Bisa diceritakan Bu, apa saja nih persiapan yang Ibu lakukan, apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan sampai hari ini? Persiapan pembelajaran saya nanti, saya sudah menyiapkan pembelajaran baik itu RPP, media, LKPD maupun evaluasi. Oke, jadi sudah lengkap ya Bu, apa yang sudah direncanakan Ibu, apa yang sudah disiapkan Ibu untuk kegiatan pembelajaran nanti. Nah, sesuai dengan supervisi akademi Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu mengenai perkembangan atau pengembangan, area pengembangan kompetensi dari kegiatan supervisi akademi ini. Coba Ibu Nita nih sampaikan nih kira-kira pengembangan kompetensi apa nih yang ingin Ibu Nita tingkatkan? Di sini saya pengen meningkatkan tentang area pengembangan kompetensi anak, kompetensi mengajar saya, bagaimana cara menyampaikan kepada anak dengan lebih jelas
supaya anak itu dapat menangkapnya gampang dan tertanam dalam siswa itu lebih lama. Terus pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang bermakna, dan kemudian dalam pengembangan sosial emosional. Oke Bu, jadi yang saya tangkap di sini Ibu Nita ingin mengembangkan kompetensi mengajar ya Bu, terkait dengan bagaimana menyampaikan materi dengan jelas, kemudian bagaimana membuat pembelajaran menarik, bermakna bagi murid ya Bu ya, dan kemudian bagaimana caranya mengelola sosial emosional. Itu ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Oke Bu, nah dari materi pembelajaran yang Ibu siapkan nih untuk observasi nanti, kira-kira nih Bu Nita, apa nih kira-kira nanti kesulitan yang mungkin akan Ibu temui ketika pembelajaran nanti akan berlangsung? Bisa diceritakan Bu? Dalam pembelajaran, kemampuan siswa di kelas saya itu berbeda-beda Bu. Nah terus ada yang gampang sekali menangkap pelajaran, terus ada yang menganggapnya mudah, dan ada yang menganggapnya sulit. Nah siswa kadang-kadang itu susah untuk menangkap pelajaran. Nah dan satu lagi Bu, gaya belajar anak yang berbeda. Oke, jadi yang Ibu sampaikan di sini itu terkait dengan kesiapan belajar ya Bu, dan gaya belajarnya. Ada siswa tadi yang keterampilan menangkapnya itu bagus, ada yang sedang-sedang saja, dan juga ada yang kurang ya Bu ya. Nah terkait dengan kesiapan belajar ini Bu, tentunya Ibu Nita sudah mempersiapkan nih strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti ketika pembelajaran berlangsung. Bisa diceritakan nih Bu secara singkat nih, apa nih strategi pembelajarannya? Berhubung murid saya itu beragam, dan pembelajarannya tentunya saya sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran yang baik juga Bu. Nah, untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, yang sedang maupun yang kurang, nah di sini saya akan menggunakan pembelajaran dengan media gambar, teks bacaan, terus video pembelajaran, konkret tanaman, dan praktek pembelajaran, serta membuat kelompok. Terus ya pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar murid ya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu Nita sudah mempersiapkan terkait dengan bahan ya Bu, dan alat peraga yang akan Ibu pergunakan nanti yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bu. Di sini kalau saya tangkap nih Bu, ada strategi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, nah kemudian dengan sosial emosionalnya bagaimana nih Bu? Sebelum saya masuk kelas, nanti saya harus menata emosional saya dulu Bu. Terus kemudian ketika di dalam kelas, saya akan menanyakan perasaan murid, mengapresiasi dan melaksanakan ice breaking dulu. Oke Bu, jadi Ibu akan mengelola emosi diri Ibu dulu ya, kemudian baru akan mengelola emosi murid Ibu. Bagus sekali loh Bu. Kemudian Bu nih, untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan nih Bu Nitanya siap? Insya Allah besok sudah siap Bu. Oke, berarti besok Ibu Nita sudah siap ya untuk saya observasi. Iya, siap. Oke Bu, insya Allah nanti saya akan membantu Ibu dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Semoga Ibu Nita dilancarkan nih dalam menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti. Nah nanti Bu, ketika observasinya sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih nanti ya Bu ya. Ya cuman membicarakan apa yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan, apa yang masih kurang atau ingin diperbaiki, dan juga terkait pengembangan diri Ibu Nita selanjutnya ke depannya pada jangka panjangnya bagaimana. Oke ya Bu? Iya Bu. Oke Bu Nita, terima kasih banyak loh pada kesempatan kali ini sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga besok tidak ada halangan ya Bu, supaya kita bisa melakukan supervisi akademik dalam tahap yang kedua, yaitu observasi. Terima kasih banyak Bu Nita. Sama-sama Bu Rasida. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pertama, yaitu praobservasi bersama rekan saya Ibu Nita Putri Anggraini.
Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum membuka pelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian berdoa terlebih dahulu, ya. Ayo kita berdoa dulu. Nah, sudah rapikan mejanya. Nah, rapikan mejanya. Nah, ada yang tidak hadir ke hari ini? Ada. Lengkap hari ini lah. Lengkap semuanya hadir. Alhamdulillah. Kalian hari ini bisa hadir ke sekolah dalam keadaan sehat. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Salah. Kemarin kita sudah belajar tentang cara merawat hewan. Nah, bagaimana kemarin cara merawat hewan? Bagaimana? Bagaimana cara merawat? Iya, diberi makan. Terus diberi minum. Diberi minum. Nah, sekarang susu, ada susunya. Susu kucing lah. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari di tema 7, subtema 3 tentang aturan merawat tanaman. Nah, tujuan kita mempelajari hari ini adalah kalian bisa menjelaskan aturan merawat tanaman dengan benar melalui
segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Halaman rumah Udin terlihat indah. Aturan merawat tanaman. Apakah kamu memiliki tanaman di rumah? Bagaimana cara merawatnya? Cara merawat tanaman adalah yang pertama, siram tanaman 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, berilah pupuk supaya tanaman tumbuh dengan subur. Yang ketiga, letakkanlah tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman, supaya tanaman dapat tumbuh hijau. Yang keempat, cabutlah rumput liar yang ada di sekitar tanaman, karena rumput liar tersebut mengganggu pertumbuhan tanaman. Pernahkah kamu melihat cacing tanah di sekitar tanamanmu? Apakah cacing tanah bermanfaat atau tidak ya? Mari kita cari tahu. Cacing tanah sangat bermanfaat bagi tanah dan juga bagi tanaman kita. Cacing tanah membantu terbentuknya humus pada tanah. Humus tersebut dapat menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian melihat gambar tadi dan video pembelajaran, nah apa yang kalian dapat? Bagaimana cara merawat tanaman tadi? Bagaimana cara menyiram tanaman? Ayo lihat ke sini ya. Lihat teman-teman. Nah, ini disiram ya. Disiram. Terus yang kedua apa? Diberi pupuk. Nah, diberi pupuk. Ayo, bagaimana cara memberi pupuk? Nah, ya diberi pupuk. Lihat sini. Nah, yang ketiga terkena dari sinar matahari. Terus apa lagi? Dicabut mencabut rumput liar. Nah, ini ada contoh rumput liarnya, dicabut. Cabut. Nah, cabut rumput liar yang ada di samping bunganya. Nah, Rumput jalan. ya ini. Nah, sudah dibuang. Ya. Nah, itu adalah cara merawat tanaman. Siapa tadi? Cara merawat tanaman tadi bagaimana? Rumput liar. Nah, jadi itu adalah aturan cara merawat tanaman. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan tadi,
Ya. Ada M. Nah, coba di situ tulis aturan cara merawat tanaman tadi yang pertama apa? Sini. Iya, tulis. Disiram. Menyiram tanaman. Menyiram ya.
tempat mencabut rumputnya. Nah, itulah dari kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Nah, anak-anak, dari percobaan kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Nah, cara aturan dan merawat tanaman. Yang pertama, menyiram. Yang kedua, memberi pupuk. Yang ketiga, menggunakan sinar air. Yang keempat, mencabut rumput-rumput yang hilang. Kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberikan tumbuhan atau tanaman untuk yang bermanfaat untuk merawatnya. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Apakah senang atau ada yang kesulitan? Senang. Oh, senang. Alhamdulillah semuanya merasa senang. Tidak ada yang hebat, ada yang sulit. Apa yang sulit? Tidak ada. Apa yang sulit menurut Nazril? Tidak. Ada yang sulit? Ada. Terus ada yang menarik untuk pembelajaran hari ini? Apa yang menarik menurut kalian? TV. Oh, ada layarnya katanya. Nah, lebih menarik layar TV. Layar LCD ya. Nah, ini adalah ada layar. Ya, sudah ada mencontohkan atau mempraktekannya secara langsung. Ada lagi? Yang menyenangkan untuk hari ini? Ada? Tidak ada. Oh, sudah cukup ya. Pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk semuanya agar bisa lebih memahami dan mempelajari tentang aturan cara merawat tanaman. Ya, sudah sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Upi Fitriani MPD selaku fasilitator saya, yang saya hormati Bapak Yudi Guntur Patriot selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Rasida Hulpa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kabuau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi. Kemarin saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi bersama rekan saya, Ibu Nita Fitri Anggraini SPDSD. Dan pada hari ini, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Berikut ini adalah kegiatan pasca observasi saya. Selamat siang Bu Nita. Siang Bu Rasida. Bagaimana nih kabar Bu Nita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Nita. Bu Nita, saya minta waktu sebentar ya Bu ya. Oke Bu. Ibu Nita nggak sibuk ya? Enggak. Anak-anak sudah pulang Bu. Oke, begini Bu. Jadi pada hari ini saya akan melakukan percakapan sederhana nih Bu, terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, yaitu praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin ya Bu ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Begini Bu, dari kegiatan pasca observasi yang akan kita lakukan ini, yang sekarang sedang kita lakukan, apa nih yang Bu Nita pengen dapat?
Dari obrolan kali ini saya harapkan bisa sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin, tentang kekurangan dan bagaimana perbaikannya nanti. Saya mohon masukan dari Ibu Rasida. Oke, jadi Bu Nita pengen sharing ya Bu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, dan juga mungkin ada hal yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Oke, gini Bu, saya pengen tahu dulu nih, gimana nih perasaan Bu Nita ketika sudah selesai melaksanakan pembelajaran kemarin? Saya merasa lebih lega dengan pembelajaran kemarin. Kan saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, merencanakan media yang jauh lebih tidak seperti biasanya. Saya merasa di sini jauh lebih baik karena anak-anak juga kemarin terlihat antusias ketika dalam pembelajaran. Oke, ya saya juga sebenarnya melihat itu nih, Ibu Nita seperti terlihat plong gitu, karena sudah melakukan pembelajaran yang sudah direncanakan ya Bu ya. Nah Bu, di sini saya ingin tanya nih kepada Bu Nita, rencana dari Bu Nita yang kemarin yang sudah Ibu sampaikan nih kepada saya ketika praobservasi, apakah rencana Ibu itu, rencana pembelajarannya sudah tercapai Bu? Sudah Bu, kemarin kan saya merencanakan menggunakan benda konkret, kemudian saya praktekkan, saya juga menggunakan tanaman hidup, media gambar, dan video pembelajaran, dan itu sudah saya lakukan dalam pembelajaran. Oke, jadi sudah ya Bu ya, sudah terlaksana ya Bu, dan juga terlihat ya bahwa itu sudah dilaksanakan semua. Oke, jadi apa yang sudah Bu Nita rencanakan itu tahap-tahapnya itu sudah terlihat ya Bu, dan sudah terlaksana semua. Nah Bu Nita, kan tadi kata Bu Nita bahwa pembelajarannya sudah sesuai rencana nih. Nah kemudian bagaimana nih dengan tujuan pembelajarannya? Apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tulis, yang sudah Ibu rencanakan ketika nanti pembelajaran berlangsung, dan kemarin sudah pembelajarannya dilaksanakan, apakah tujuannya pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum Bu? Untuk tujuan pembelajarannya kemarin saya menuliskan supaya anak dapat menjelaskan aturan merawat tanaman dan dapat mempraktekkan aturan merawat tanaman. Nah, saya sudah lihat kegiatan pembelajarannya maupun yang saya sudah koreksi dari hasil evaluasi ini, anak-anak itu sudah bisa dalam menjelaskan aturan dan mempraktekkan masalah aturan merawat tanaman. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi tujuan yang sudah diharapkan itu sudah terlihat tercapai ya Bu ya oleh murid-murid Ibu. Oke Bu, mari kita identifikasi bersama dulu ya Bu ya. Oke Bu, terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Nita lakukan nih kemarin ya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, apa nih yang Bu Nita rasakan yang menurut Bu Nita itu sudah baik? Kemudian itu patut untuk dipertahankan, dan juga apa nih yang Ibu rasakan, Ibu merasa ini masih kurang nih dan perlu ditingkatkan, bisa diceritakan Bu? Yang saya rasa itu sudah baik, itu adalah pembelajaran yang kontekstual yang saya sudah lakukan. Nah, itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga saya sudah menggunakan benda-benda konkret dalam pembelajaran. Itu sangat membantu saya, terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik Bu, berarti itu yang sudah baik ya Bu, yang memang patut untuk dipertahankan ya Bu. Nah kemudian Bu, yang kedua nih, apa yang Ibu rasa masih kurang dan masih ada yang perlu ditingkatkan nih Bu? Mungkin saya masih kurang ya dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Walaupun di sini saya kemarin mencoba untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, namun saya rasa saya masih kurang siap Bu. Walaupun sudah diterapkan tapi belum sepenuhnya. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap di sini berarti terkait dengan praktek pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dari bagaimana Bu Nita melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu ya, yang berdiferensiasi, baik itu dari kontennya, dari awal pembelajarannya, prosesnya, hingga evaluasinya mungkin ya Bu ya. Oke baik, nah kemudian yang saya ingin tanyakan nih Bu di sini terkait dengan area pengembangan yang Bu Nita lakukan nih.
Bu Nita kan barusan menyampaikan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan ya Bu ya. Nah tentunya Bu Nita ingin memperbaikinya kan ya. Nah pasti Bu Nita punya cara nih atau strategi yang bisa Bu Nita lakukan untuk perbaikan ini. Bisa Bu ceritakan nih apa nih kira-kira strategi dari Bu Nita untuk memperbaiki atau meningkatkan nih apa yang kurang dari pembelajaran kemarin. Di sini saya besok ya insya Allah untuk mencoba memperbaiki pembelajaran saya saya harus menggali ilmu lagi. Saya juga akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah kemudian ada kegiatan KKG, terus selain itu juga saya mencari sumber-sumber lain yang bisa dipelajari, baik itu melalui media sosial, media YouTube ataupun yang lain. Bagus sekali loh Bu rencananya. Jadi yang saya tangkap di sini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama Ibu akan melakukan pelatihan secara mandiri ya Bu ya di PMM ya Bu ya. Nah kemudian Ibu akan mengikuti kegiatan KKG dan kemudian Ibu akan belajar mandiri ya Bu melalui YouTube atau media sosial. Bagus sekali loh Bu. Nah Bu terkait rencana yang Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira nih Bu kapan nih Bu Nita akan memulainya? Untuk pelaksanaannya ya secepatnya dalam waktu kurun waktu 6 bulan ya ke depan. Insya Allah saya sudah siap untuk menyelesaikannya. Baik sekali ya Bu ya. Jadi sudah terplanning ya Bu ya. Oke, jadi juga saya harapkan nih Bu Nita membuat catatan kecil aja sih Bu, supaya nanti apa yang sudah Ibu rencanakan Ibu tidak lupa dan nanti rencana-rencana itu bisa ditindaklanjuti ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu ya, siapa sih yang menjadi sumber inspirasi Ibu atau orang yang Ibu perlukan nih untuk memberikan Ibu motivasi, semangat ataupun yang membantu Ibu untuk menjalankan apa yang sudah Ibu rencanakan? Yang pasti rekan-rekan guru sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan guru yang lainnya. Terutama ini saya perlu masukan juga dari Presiden. Oke Bu, saya juga masih belajar Bu. Jadi kita nanti sama-sama ya Bu, sama-sama saling membantu, sama-sama memotivasi, sama-sama memberi semangat. Nah Bu, tadi Ibu berbicara tentang platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Di platform Merdeka Mengajar itu Bu bukan hanya ilmu yang bisa kita dapatkan, tapi banyak praktek-praktek baik yang bisa kita contoh di sana. Kita juga bisa melakukan atau apa yang sudah kita dapatkan ini kita lakukan, kita praktekkan, kita laksanakan pada kegiatan aksi nyatanya loh Bu. Nah di sini Bu terkait rencana tadi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, apakah Ibu ini punya reminder lah gitu atau catatan atau jadwal nih Bu, jadwal khusus lah ya, kapan nih Ibu bisa memulainya, kapan pelaksanaannya, ya terstruktur lah Bu. Ya nanti saya akan berusaha untuk menyiapkan itu ya, sebuah pengingat ya saya catat, saya pajang, insya Allah nanti itu akan lebih tertata, lebih gampang untuk mengingatnya. Dan kalau seperti itu kita tahu jadwalnya, nah nanti jauh lebih tercapai apa yang kita inginkan. Oke Bu, bagus sekali ya Bu ya. Selalu semangat ya Bu dalam mengembangkan diri, karena sejauh ini apapun ilmu yang kita dapatkan ini pasti berguna dan bermanfaat ya Bu bagi kita sebagai guru, bagi murid-murid kita, bagi sekolah juga ya Bu ya. Oke, dari Bu Nita sampaikan tadi dari awal sampai sekarang nih, ada nggak sih Bu yang masih mengganjal nih di hati Ibu? Insya Allah tidak ada Bu Rasidah. Oke, jadi Bu Nita, Ibu Nita ini sudah melaksanakan dari kegiatan supervisi akademik ini ya Bu dari awal, dari pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Semoga dari kegiatan ini Bu Nita mendapatkan manfaatnya ya Bu ya, untuk Bu Nita sendiri, bagi murid-murid Bu Nita, sekolah, dan juga masyarakat ya Bu. Semoga bermanfaat. Iya Bu. Selamat bertugas ya Bu Nita. Terima kasih banyak loh Bu, sudah mau
memberikan kesempatan dan waktu luangnya kepada saya. Saya juga bisa belajar supervisi, mensupervisi ya Bu, dan juga coaching. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Semoga kita menjadi guru-guru yang lebih baik lagi dan bisa mengembangkan diri untuk kepentingan pendidikan kita di sekolah, khususnya ya Bu, dan kemudian di masyarakat serta negara. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat siang Bu Nita. Selamat siang Bu Rasida. Demikian kegiatan pasca observasi saya lakukan bersama dengan rekan saya Ibu Nita Fitri Anggraini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.